Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita dapat pertanyaan lagi ya tentang cabang raja. Pak, tolong dong beritahu cabang raja pada kopi Arabica. Oke, kan kita beritahu. Dan Pak, kenapa kok di kopi Arabica ini cabang laki itu atau cabang raja itu tidak dianjurkan, walaupun ada sebagian orang menggunakan cabang raja karena menghasilkan buah yang banyak. Memang benar sekali, buah yang banyak, tetapi banyak efeknya juga, efek yang nggak baik ya sahabat tani ya. Oke, simak. Oke, baik sahabat tani, saya akan beri contoh kopi yang banyak cabang rajanya dan saya pelihara juga cabang rajanya ya. Jadi di sini sahabat tani tidak perlu perkeruh keadaan ya, bahwa walau cabang raja ataupun bukan cabang raja sekalipun tetap berbuah. Tetapi ada perbedaan, kenapa di kami cabang raja itu kami buang. Karena begini sahabat tani, yang pertama ya, seperti ini terlihat. Di sini seharusnya ada cabang dasar sahabat tani, cabang dasar yang harus kita pelihara ya. Jadi sekarang tidak ada lagi, sudah kering dan mati. Jadi sudah saya potong pakai gunting sahabat tani ya. Kenapa bisa ini terjadi, kenapa bisa kering dan mati ya? Karena cabang raja yang tumbuh di atas ini ya, membuat yang bawah ini mati. Alasannya kuat sahabat tani, karena cabang raja sangat kuat menyerap unsur hara. Jadi pupuk apapun, baik organik ataupun kimiawi yang kita berikan, sudah pasti akan diserap banyak oleh cabang raja. Nah, cabang raja itu seperti ini sahabat tani ya. Nah, kita sebut cabang ketapel sahabat tani ya. 1, 2, dan dia lebih besar. Ini lebih besar. Ini seperti ketapel ya. Kanan kiri ada cabang lagi ya. Itu ada cabang lagi, terus ada cabang lagi sahabat tani ya. Ini cabang induk, ini baru cabang kecil. Seharusnya kalau yang bukan cabang raja, dia akan mengecil seperti ini. Ini kecil ya. Nah, ini bukan raja. Yang raja itu seperti ini sahabat tani, besar. Ini juga, paham ya. Nah, dan masalah buah ya memang banyak, kita akui banyak sahabat tani. Oke, kita muter ya. Ini cabang raja semua ini sahabat tani ya, berbuah sangat banyak alhamdulillah. Nah, ini belum masuk pembungaan kedua sahabat tani. Nanti pembungaan kedua insya Allah lebih berlipat ganda lagi, lebih banyak daripada yang ini. Nah, jadi ini semua cabang raja sahabat tani, terlihat ya, cabangnya besar-besar ya, gendut-gendut. Jadi kalau untuk membedakan lagi sahabat tani, cabang raja itu seperti apa ya, kita ambil contoh yang mana, ini aja ya. Ini sahabat tani, dia bulat. Nah, ini kalau kita mau kenali sejak kecilnya ya sahabat tani ya, dia berbulat seperti ini sahabat tani, dan bercabang-cabang lagi gitu, kanan kiri itu. Pokoknya kita sebut itu katapel seperti ini ya. Cabang 1, cabang 2, terus seperti itu dia. Nah, ini lagi sahabat tani, dia bulat besar ya. Ini juga
Ini memang sengaja saya pelihara sahabat tani. Kenapa? Karena cabang dasar sudah nggak ada. Jadi saya pelihara saja daripada zong ya sahabat tani ya. Itulah bahayanya kalau kita memelihara cabang raja pada kopi Arabica, cabang dasarnya mati. Nah, dan ada juga cabang yang hampir mirip sahabat tani, tapi bukan dia ya gitu ya. Atau kita sebut itu cabang cacing sahabat tani. Nah seperti ini. Nah ini agak gepeng sahabat tani, tidak bulat. Tidak bulat seperti cabang raja tadi. Ini gepeng nih. Ya sahabat tani, kalau mau kenali sejak kecilnya, pertumbuhan sejak kecilnya itu bisa dilihat. Kalau gepeng dia berarti itu cabang cacing. Tapi kalau dia bulat ya, berbentuk ketapel, nah itu sudah pasti cabang raja sahabat tani. Jadi sini tidak disalahkan ya. Mau kita pelihara cabang raja atau tidak pun tidak ada masalah sahabat tani. Tergantung dari kopinya. Seperti saya ini udah telanjur cabang rajanya, cabang dasarnya sudah nggak ada. Jadi harus saya teruskan. Daripada nggak ada ya kan sahabat tani kan. Nah ini memang seperti ini bentuknya sahabat tani, ruwet, susah diatur. Loh kan ada apa cara diatur Pak? Kurangi terus ya, kita kurangi saja gitu. Tetapi ya buahnya ada pasti makin berkurang sahabat tani. Tapi cara saya ya seperti ini. Nah seperti ini. Ini kopi yang sudah berusia sekitar 38 tahun sahabat tani. Masih bisa berbuah selama kita tahu tekniknya. Oke, kita lari kemari. Ini cabang raja pada kopi Ating Super. Nah, ini kenapa bisa seperti ini bentuknya, sulit dibentuk sahabat tani? Ya, itu tadi. Cabang dasar sudah nggak ada. Jadi saya teruskan aja. Saya pelihara cabang raja. Walaupun saya tahu pembentukannya memang sulit ya. Jadi ini salah satunya nanti yang harus saya lakukan di pekan depan atau di panen setelah panen raya ke depan. Nanti ini harus saya lakukan sekali pangkas berat sahabat tani untuk menghidupkan cabang dasarnya lagi ya. Jadi untuk kopi Arabica ini penting sahabat tani, cabang dasar itu supaya bentuknya teratur, gampang diatur gitu. Nah seperti ini cabang raja ini ya. Nih. Ini belum saya lakukan pemangkasan standar sahabat tani, itu masih ada cabang tunas di batangnya. Oke. Akan kita lakukan tahap per tahap setelah kita konten ini ya. Oke, nah ini lagi ya cabang raja. Ada puluhan batang juga di kebun saya nih sahabat tani, yang harus terpaksa saya pelihara cabang raja karena memang cabang dasar sudah nggak ada lagi sahabat tani. Ini buktinya ya. Ini cabang raja nih sahabat tani. Seharusnya di sini nih ada cabang dasar. Cabang dasar itu apa Pak? Cabang dasar itu cabang tempat dimana pertama kali keluar tunas untuk menghasilkan buah ya. Ilustrasi sahabat tani, ini bisa cabang dasar, ini masih kosong semua kan. Nah ini masih kosong, tumbuhlah di sini tunas sahabat tani. Nah di sini kalau tumbuh tunas bukan tunas raja aman cabang dasarnya. Tapi kalau tumbuh tunas raja seperti ini ya siap-siap ini bakal nanti kering sahabat tani. Karena itu tadi cabang raja sangat kuat menyerap nutrisi, bahkan yang di bawah tidak terbagi sahabat tani, sehingga di bawah ini kering dan mati ya. Tetapi kalau untuk sahabat tani yang udah terlanjur kehilangan cabang dasar ya tidak masalah, teruskan aja, nggak ada masalah karena kita panen sini buahnya sahabat tani ya. Nah seperti ini bentuknya kalau cabang dasarnya nggak ada, atau kita pelihara cabang raja saja seperti ini. Nah ruwet lagi ya tuh, tidak seperti payung. Nah oke, ini tadi yang cabang dasar udah nggak ada, alias seluruhnya kita pelihara cabang raja. Oke, kita beralih dengan tanaman kopi yang tidak ada cabang rajanya, atau rutin saya ambil cabang rajanya. Sahabat tani bisa lihat sendiri pembentukannya beda tuh, rapi ya, bentuknya rapi ya. Setiap ranting cabang dari sini ke ujung itu dia melambai ke bawah sahabat tani, menurun gitu tuh. Nampak ya pembentukannya rapi sahabat tani. Ini cabang dasar sahabat tani ya. Cabang dasar ini membuat cabang kopi itu menurun ke bawah, tidak jigrak ke atas. Cabang raja kebanyakan jigrak ke atas sahabat tani. Nah itulah perbedaannya sahabat tani. Usahakan di sahabat tani yang bertani kopi Arabica buang cabang raja seharusnya ya, supaya kedepannya enak pengurusannya, pembentukannya gampang, nggak seperti tadi ya saya contohkan pada sahabat tani. Itu sangat susah dibentuk sahabat tani karena
Cabang raja itu konon lebih melonjor ke atas ya. Meloncornya ke atas dia, tidak ke bawah dia, tidak menurun ya. Nah, seperti ini sahabat tani. Jelas. Oke, baik sahabat tani, ini lagi ya penampakan dari cabang-cabang raja yang sengaja saya pelihara karena cabang dasar sudah nggak ada lagi. Tapi beginilah kalau cabang raja biasanya mudah lapuk ya untuk kopi Arabica. Nah, ini sepertinya ada yang layu nih, kayaknya patah dengan sendirinya sahabat tani. Oke, kita coba ya. Tuh, patah dia seperti itu, gampang patah kan, sayang kan. Tuh, buahnya banyak pula sahabat tani. Oke, ini kita pakai gunting supaya bunga-bunga kopi yang masih aktif tidak terganggu sahabat tani ya. Tuh, seperti ini, sayang kan. Tuh, lapuk dengan sendirinya sahabat tani. Ini tidak ada saya gunting ya, ini lapuk dengan sendirinya. Kalau gunting itu biasa rapi dia. Oke, ini harus kita sayang kan. Nah, begini sahabat tani, kalau kita pelihara cabang raja dia suka rapuh. Ini harus kita ambil sahabat tani, mau nggak mau ya, karena kita pelihara percuma. Tuh, sayang kan. Nah, ini dia sahabat tani, pelihara cabang raja ya, begini akibatnya. Cabang mudah rapuh ya. Tuh, apalagi kalau udah masuk musim kopi, pas lagi panen, salah senggol patah. Nah, pikir-pikir sendirilah untuk sahabat tani ya. Kalau saya anjurkan pada sahabat tani ya, sebaiknya jangan pelihara cabang raja untuk kopi Arabica. Nanti kejadian bakal seperti ini, sayang kan. Tuh, buahnya masih ada nih. Tuh, kasihan ya, bunganya pun tuh ya, udah ada nampak juga calonnya nih, malah patah. Tuh, ini bukan disengaja ya sahabat tani ya. Tuh, nggak ada unsur-unsur gunting nih. Tuh, kalau gunting biasa rapi ya, macam mana lagi sahabat tani ya. Nah, ini sudah nggak ada lagi cabang dasar sahabat tani, makanya jadi begini ya. Daripada zong, daripada kita tunggu cabang dasar, lebih baik kita pelihara aja ya cabang rajanya sahabat tani. Oh iya, pasti ada muncul pertanyaan nanti, Pak, cabang raja itu Pak berapa kali sih harus kita biarkan, harus kita pelihara? Bisa sekali, bisa 2 kali sahabat tani. Misal seperti ini ya, ini udah sekali, nanti ini udah berbuah lalu panen ya kan, masih bisa sekali lagi kita pelihara cabang raja ini sahabat tani. Tapi dia biasa nanti di sini, nanti dari sini kemari baru berbuah lagi, di sini nanti bakal kosong karena selesai berbuah kan habis ini sahabat tani. Maka dia akan meneruskan kemari, nanti di sini berbuah gitu, tapi nanti akhirnya ke tanah gitu ya. Tapi kalau menurut saya 2 kali masih bisa kok dipertahankan cabang raja selama tidak ke tanah sahabat tani ya. Tapi kalau sudah ke tanah berarti harus diambil sahabat tani. Jelas ya. Oke, baik sahabat tani, cara mudah mengenali yang bukan cabang raja. Yang bukan cabang raja itu seperti ini sahabat tani. Ini lurus sahabat tani, tidak bercabang lagi dia, lurus dia ya. Dari sini lurus, nah sampai ke ujung dia lurus tuh. Kalau cabang raja ini lurus, bercabang lagi. Nah, ini ya, bercabang, lurus lagi, bercabang lagi sahabat tani tuh ya. Itu perbedaannya. Ini cabang raja dan ini yang bukan raja. Kalau biasa kami sebut cabang betina. Jadi cara membedakannya gampang ya sahabat tani, jelas ya. Ini cabang raja, ini yang bukan raja. Perbedaan di mana Pak? Perbedaannya karena di cabang ada cabang lagi. Kalau yang bukan itu tidak ada cabang lagi, lurus. Yang seperti ini harusnya kita pelihara. Tetapi ini karena memang semua cabang raja, ya udah saya pelihara semua, tidak saya ambil sahabat tani ya. Nah, bunga-bunga sudah mulai muncul.
Oke, baik, untuk sahabat tani dimanapun Anda berada ya, sukses terus, semangat terus, jangan berhenti untuk mencari tahu, mencari ilmu pengetahuan tentang seputar kopi sahabat tani ya. Karena kesuksesan itu butuh proses, bisa panjang bisa pendek sahabat tani. Setidaknya ini bisa menjadi edukasi dan pengetahuan baru untuk sahabat tani ya, bahwa cabang raja itu juga bagus kita pelihara kalau memang sudah terlanjur cabang dasarnya tidak ada lagi. Tapi jika masih ada cabang dasarnya, bagus buang cabang raja sahabat tani, karena biarpun hari ini berbuah banyak cabang raja kita, ke depannya cabang dasar itu mati, lalu cabang raja ini akan sulit kita bentuk sahabat tani, karena kebanyakan meluncurnya ke atas seperti ini ya, meluncur ke atas seperti ini, meluncurnya ke atas tidak ke bawah. Jadi pembentukan dia akan datang itu sangat susah. Oke, kalau begitu sahabat tani ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.